Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan, masih bisa melaksanakan sebagian ibadah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tak lupa umatnya yang taat hingga hari kiamat. Di atas mimbar Jum'ah ini, khatib berkewajiban menyampaikan wasiatnya Allah, wasiatnya Rasulullah, bahwasanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, takwa dari perkataan, takwa dari perbuatan, tegasnya takwa di dalam seluruh kegiatan kehidupan kita seharian. Hanya dengan modal takwa inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam, wa tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, dan surga itu akan aku wariskan kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, di antaranya ajaran serta ajakan takwa. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang sempurna, di dalam kesempurnaan ini Allah memberikan panca indera, Allah memberikan penglihatan, pendengaran, juga hati. Untuk apa? Adalah untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak dan mana yang benar. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, apakah manusia itu mengira akan aku biarkan setelah mereka mengatakan beriman dan tidak diuji terlebih dahulu? Padahal manusia pada saat diciptakan itu sudah Allah janjikan, sudah Allah sediakan dengan ujiannya.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah dan opum bercampur dengan opum, maka kami berikan ujian kepada mereka dan kami jadikan mereka pendengaran dan juga penglihatan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan Allah, yang disampaikan Allah kepada manusia adalah dua. Ma asaban nas khairihi aw syarri. Sesuatu yang disampaikan Allah kepada manusia, apakah bentuknya itu menyenangkan atau bentuknya menyakitkan atau mengecewakan, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilahnya, baik dan buruk itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita diuji dengan kebaikan yang seringkali kita sebut dengan kata nikmat. Nikmat itu merupakan suatu ujian, dan Allah menantang kepada manusia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan andaikan kalian mau menghitung nikmat Allah, tidaklah kalian bisa menghitungnya. Maka untuk itu, kata nikmat itu ada dua. Nikmat Allah la tusuha, pertama di dalam surat Ibrahim, dan yang keduanya di dalam surat An-Nahl. Kalau kita lihat kalimahnya ada yang berbeda. Di dalam surat Ibrahim, ni'mata, dengan kata ni'mata, taknya adalah tak maftuhan, tak yang terbuka. Sedangkan di dalam surat An-Nahl, taknya adalah tak marbutoh, adalah tak yang tertutup. Menurut ilmu Quran, itu adalah mendadakan. Kalau taknya yang terbuka, itu adalah kalimah fi'il. Sedangkan kalimah fi'il menunjukkan kepada waktu. Waktu yang telah, waktu yang sedang, dan waktu yang akan datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, mulai dari sejak bayi, mulai dari rahim, terus jadi bayi, terus keluar kita jadi kuat, jadi pemuda. Beda, hanya yang kita rasakan semuanya nikmat. Tidak ada sedetik pun yang terlewatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kalau yang bentuknya tak marbutoh, itu adalah menunjukkan kalimat isim. Kalau kalimat isim itu adalah kata benda, yang artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita minta, terus mengalir kepada kita semua. Apa yang kita terlihat, apa yang kita rasakan, semuanya adalah bendanya Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan kenikmatannya. Hanya kita dituntut am syakura au kafura. Apakah kita bersyukur ataukah kita ingkar daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ujian yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala bukan menimpakan atau disampaikan kepada kita semua, bukan diberikan kepada kita semua. Lanjutan dari ayat surat Al-Ankabut, walaqad fatanna alladhina min qablihim waliya'lamal ladzina sadaqu waliya'lamal kadhibin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ujian ini, cobaan ini telah aku berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Artinya orang-orang sebelum kita,
sudah dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah untuk melihat, Allah Maha mengetahui siapa di antaranya orang yang benar-benar beriman dan siapa di antaranya orang-orang yang berdusta di dalam keimanannya itu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamal ladziina shadaqu waliya'lamal kadzibin. Maka untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sangatlah kagum, sangatlah kaget bagi urusan orang mukmin, dan tiada urusan ini diberikan hanya kepada orang mukmin. Selain orang mukmin tidak dapat kebaikan. Orang yang beriman mendapatkan kebaikan. Andai kata seluruh urusannya orang mukmin itu menjadi kebaikan, apa di antaranya? Idza asabathu sarra'u syakara fakana lahu khaira. Maka dikala orang yang beriman ditimpakan suatu kebaikan, ditimpakan suatu kebahagiaan, suatu kemudahan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan suatu kebaikan baginya. Wa idza asabathu dharra fasabara. Orang yang beriman ditimpa kemadaratan, ditimpa kesusahan, ditimpa kemasyakatan, tetap dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun merupakan suatu kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dikala kita diuji dengan suatu musibah, yang mana musibah itu mengecewakan, yang mana musibah itu menyakitkan, maka kita bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran maka Allah menjanjikan, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang akan dibalaskan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa perhitungan, tak dapat kita hitung, sangatlah banyak. Maka untuk itu mari kita tingkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata liman ittaqah wa 'alan naru liman assah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabihi rasulillahi ajma'in.
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dzata bainina وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. قيموا الصلاة.
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan berada dalam keislaman. Dalam program kali ini, mari kita sama-sama merenungkan sesuatu yang akan pasti datang kepada kita, sesuatu yang akan kita hadapi, dan sesuatu yang akan menjadi gerbang antara kehidupan dunia menuju kepada kehidupan akhirat, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang kematian. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal tadinya kamu mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, lalu Allah hidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk menghidupkan manusia, Allah berkuasa untuk mematikan manusia. Dan ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia pasti akan mati. Tidak ada manusia yang bisa menolak dengan kematian. Di dalam ayat lain, Allah menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini pasti akan merasakan kematian, dan tidak melihat umur, baik tua maupun muda, bahkan bayi pun sekalipun. Kematian kalau sudah waktunya mendatanginya, maka tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghindarnya. Dan ayat ini juga menguraikan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan apa? Dengan syarri, dengan keburukan. Sikap muslim yang beriman harus bersabar, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan Allah agar dikuatkan dan diberi jalan keluarnya. Dan ayat ini pun menjelaskan bahwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kebaikan. Sikap muslim yang baik adalah bersikap untuk mensyukurinya. Dengan bersyukurinya, Allah pasti akan menambah nikmatnya. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengan dua sikap ini, yaitu sabar dan syukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam surah An-Nisa ayat 78, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Di mana saja kamu berada, manusia, pasti kematian akan datang kepada kalian. Kematian itu tidak bisa ditolak meskipun kita bersembunyi di dalam tempat yang aman. Kematian pasti akan mendatangi kita. Ini harus diyakinkan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat-ayat yang dibacakan tadi, maka jelas bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti akan dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita di dunia ini. Jadi kewajiban kita adalah mempersiapkan bagaimana kita bisa memperbanyak amal ibadah untuk bekal nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan peliharalah dirimu di hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya dan tidak dirugikan. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk persiapan diri kita sebelum mati, namun setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan akan dibahas kali ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur." Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Amalan terbaik adalah ketika kita beramal dengan sungguh-sungguh, beramal dilakukan secara sempurna, dan beramal dilakukan secara seikhlas-ikhlasnya, serta istiqomah melakukannya, terus-menerus melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qall." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan atau sebaik-baik amal soleh adalah yang rutin dilakukan, yang selalu dilakukan, meskipun itu sedikit. Baik hablu minallah hablu minannas, serta dalam tiap amal pastikan dalam diri kita bahwa amal itu adalah amal yang terakhir dari amal kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir kepadanya sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan," apabila manusia meninggal, apabila manusia mati, "in qata'anhu amaluhu," maka terputuslah semua amalnya, "illa min salasa," kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladun shalih yad'u lahu, yaitu doa anak yang soleh. Yang ketiga, kita harus sering-sering berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah yaitu
Nabi Yusuf mengajarkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 101, Faqiras samawati wal ardh anta waliya fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama mengangkatkan kedua tangan kita, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunannya, memohon pertolongannya agar setiap kehidupan kita bisa bersinergi dengan apa yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma idfa' 'anna al bala' wal waba' wal zalazil wal mihal was suwa fitnah wal mahlan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril baladi muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tazama bitariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi. Fa ya ibadallah usi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin sidang Jumat rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepadanya di hari yang insyaallah mulia dan insyaallah di tempat yang mulia, dan juga alhamdulillah insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pimpinan para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Hadirin asy-syikawaz rahmatullah alaikum. Khatib berwasiat pada diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa khauf, menghadirkan rasa khawatir akan makomnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian senantiasa berhati-hati agar tidak termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang akan menghasilkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian padahal kalian mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat ke-27. Kita lihat bagaimana penjelasan ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan ayat ini, bahwasanya ayat ini bermakna janganlah kalian mengkhianati Allah, janganlah kalian mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya, janganlah kalian mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya, dan kemudian janganlah kalian bermaksiat kepada keduanya. Dan itu bisa kita lihat dalam Fathul Bayan. Di antara sekian banyak amanah yang paling penting adalah amanah kekuasaan, amanah kepemimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum." Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan atau kekuasaan pasti akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Generasi muslim pada masa lalu amat paham mengenai perkara ini, betapa beratnya amanah kepemimpinan dan kekuasaan, dan kemudian banyak nas yang menegaskan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ra'in istur'iya ra'iyatan faghassaha fahuwa finnar. Penguasa mana saja yang kemudian diberi amanah, diberi tugas untuk mengurus rakyat, lalu kemudian dia berkhianat, maka dia termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kita bisa lihat dalam sabda yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ihi Allahu ra'iyatan yamut wa huwa yamutu, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk mengurusi rakyat, kemudian dia mati pada hari kematiannya, sementara pada hari kematiannya tersebut dia mengkhianati rakyatnya, maka Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bisa lihat bagaimana penjelasan hadis tersebut. Imam An-Nawawi dalam Syarah Imam Muslim, beliau menukil Imam Fudail bin Iyad, bahwasanya Imam Fudail bin Iyad menuturkan hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mengurus urusan kaum muslim, baik urusan agama maupun dunia, kemudian dia berkhianat,
jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penelantaran itu bisa berbentuk apa saja, yaitu penelantaran bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, atau tidak menjaga syariat Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya. Kemudian mengubah makna ayat-ayat Allah dan mengabaikan hudud, mengabaikan hukum-hukum Allah. Kemudian penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Dan setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat. Begitu yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Hadirin sidang Jumat Asdika bizrahmatullah alaikum. Sejarah peradaban Islam dalam sistem pemerintahan Islam selama berabad-abad telah melahirkan banyak pemimpin yang adil, banyak pemimpin yang amanah. Kita bisa lihat sebagai contoh misalkan khalifah pertama, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah sosok penguasa yang terkenal dengan keadilan dan keamanahannya. Beliau orang yang sabar, lemah lembut, dan sekaligus selain begitu beliau juga orang yang tegas, orang yang kemudian memiliki keberanian yang luar biasa. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an juga terkenal adil dan amanah. Beliau penguasa yang tegas dan sangat-sangat disiplin. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar, dan itu bisa kita lihat dalam Tahzib At-Tahzib ya, juz ke 12 halaman 267. Hal yang sama diikuti oleh para pejabat Islam pada masa kekhilafahan Islam. Mereka menunjukkan keteladanan yang sama. Salah satu contohnya misalkan, yakni kita mengenal ada qadhi atau hakim. Beliau adalah Hakim Shuraih, dan ini kisah sangat masyhur saya kira. Dikisahkan saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjabat sebagai seorang khalifah, ia pernah bersengketa dengan seorang laki-laki Yahudi terkait sebuah baju besi, yaitu baju jirah, baju untuk berperang. Dan beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah kehilangan baju jirahnya pada saat perang Jamal. Baju itu ada di tangan Yahudi. Lalu kemudian antara Yahudi tadi dan Sayyidina Ali, keduanya mengajukan perkara itu ke pengadilan, dan Hakim Shuraih pada saat itu yang menanganinya. Nah, kemudian Khalifah Ali mengajukan saksi, yakni yang pertama adalah budaknya, yang kedua adalah Sayyidina Hasan putranya. Nah, kemudian Qadhi Shuraih berkata, kesaksian mantan budakmu saya terima, tetapi kesaksian Hasan saya tolak. Imam Ali radhiyallahu an berkata, beliau menyampaikan kepada Hakim Shuraih, apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda penghuni surga? Qadhi Shuraih, Hakim Shuraih tetap menolak kesaksian Hasan. Ia memenangkan si Yahudi. Kemudian Qadhi Shuraih lalu berkata kepada orang Yahudi tadi, ambillah baju besi itu. Namun kemudian apa yang terjadi? Orang Yahudi itu lalu mengakui telah mengambilnya dan menyerahkan baju besi itu. Dan setelah melihat keadilan Islam yang luar biasa, kemudian orang Yahudi tadi masuk Islam. Jelas hanya Islam yang bisa mendorong para pemimpin-pemimpin, para penguasa untuk selalu bersikap adil, amanah, dan tidak korup. Sayangnya pemimpin adil, amanah, dan tidak korup
itu tidak mungkin lahir dari sistem demokrasi sekuler yang memang tidak bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Sistem zalim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin yang juga zalim, khianat, dan juga korup. Pemimpin yang adil, amanah, tidak korup hanya bisa lahir dari rahim sistem yang mampu kemudian menggali aturan-aturannya yang bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah sistem Islam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah, usi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi azmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ansur man nasra din wa khdhul man qatalal mu'minin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahliki kafarata wal musyrikin wa dhammir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan iradah Allah kita dipertemukan dalam rangka menjadi hamba Allah, hamba yang senantiasa bersujud kepadanya, hamba yang senantiasa tafakkur kepadanya, hamba yang senantiasa menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur kepadanya. Khatib pada kesempatan ini mengajak dan mengingatkan kembali, mari kita sama-sama
tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan transit dan mampir sejenak. Bisa jadi usia kita 50 tahun, bisa jadi usia kita 70 tahun atau 100 tahun. Tetapi itu hanya perkiraan kita. Sesungguhnya seluruh umur yang kita miliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siap-siaplah kita membekali diri kita dengan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna ghairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal persiapan kita menuju akhirat adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan takwa itu imtithalu awamirillah wa istinabun nawahi. Kita menjalankan atas segala perintah Allah dan menjauhi atas segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di tahun ini, tahun 1441 Hijriah, bertepatan di hari ini, hari Jumat Al-Mubarak, kita baru saja merayakan hari Idul Adha dan sedang menikmati sebuah kegembiraan hari Idul Adha, hari kurban. Dan alhamdulillah kita sebagai umat yang beriman senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menunaikan perintah Allah melalui kurban yang kita tunaikan dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu sudah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita menunaikan kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan nikmat yang banyak. Allah menggunakan katanya bukan katsir atau bukan aksar, tetapi kautsar. Artinya nikmat yang banyak itu yang tanpa batas. Nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah bukan hanya materi semata, tetapi nikmat yang paling mendasar bagi kita sebagai umat yang beriman adalah takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, berbahagialah kita sebagai umat yang beriman, berbahagialah kita sebagai umat yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita membekali diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, serta bangsa kita. Dalam kondisi hari ini ada sebagian orang punya pandangan bahwa ini tidak akan selesai wabah COVID-19. Padahal kalau kita yakin kepada Allah dengan iman dan takwa di hadapan Allah, seluruh wabah dan penyakit Allah akan singkirkan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iman yang kita miliki menjadikan imun? Bukankah iman yang kita miliki menjadikan barometer ukuran kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lembaga Kesehatan Dunia berhasil ketika umat Islam di dunia diajak dan digiring apa yang disebut dengan social distancing dan physical distancing. Satu dengan yang lain, sesama muslim tidak lagi bersentuhan melalui salam dan berjabat tangan. Padahal berjabat tangan adalah sebuah indikasi bahwa kita sebagai umat yang beriman bersatu padu. Kita sesama umat Islam tidak lagi di antara satu dengan yang lain memiliki sifat suudzon. Karena itu jamaah rahimakumullah, konspirasi dunia hari ini berhasil terhadap umat kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, setelah social distancing dan physical distancing berhasil, akhirnya jangan-jangan kita digiring masyarakat dunia umat Islam apa yang disebut dengan spiritual distancing. Spiritual distancing itu adalah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita indah, rumah kita mewah, kendaraan kita juga megah, tetapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jangan terprovokasi dengan konspirasi dunia yang ditawarkan seolah-olah inilah keberhasilan kesehatan yang harus kita lakukan. Karena itu jamaah rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sungguh tidak ada batasnya.
Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam Quran surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat manakah lagi yang engkau dustakan? Nikmat manakah lagi yang engkau dustakan? Sampai Allah mengulang-ulang 31 kali, nikmat manakah lagi yang engkau dustakan? Rupanya manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah yang maha sempurna, terkadang ketika diberi kebahagiaan lupa kepada Khalik, terkadang diberikan jabatan lupa dengan jabatannya bahwa itu amanah. Ketika mereka menjadi pemimpin, akhirnya zalim terhadap rakyatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, abad ke depan kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan generasi kita, generasi yang tangguh. Generasi kita adalah generasi yang memimpin terhadap bangsa kita, yang cinta terhadap Al-Quran, generasi yang senantiasa taqarrub ilallah. Kalau hari ini kita perhatikan, seolah-olah umat Islam ini banyak jumlahnya, tetapi nyaris kekuatan kita hari ini tercabik-cabik dengan propaganda dunia yang ingin memecah belah terhadap umat Islam di dunia. Karena itu jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita, nikmat yang banyak itu harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Allah melanjutkan firman-Nya itu, maka salatlah. Kita sudah menunaikan salat sunnat Idul Adha dalam kondisi dan protokol kesehatan yang kita lakukan, tetapi insya Allah kita yakin kepada Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam disiplin, sebagai umat yang beriman disiplin, bukan hanya disiplin dalam hidup, tetapi seluruh elemen kehidupan kita disiplin, dan insya Allah kita tunaikan penuh dengan ketenangan dan penuh kehidmatan. Dan selanjutnya kata Allah, wanhar. Wanhar bermakna kita berkurban. Kurban adalah sebuah syariat yang disyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi yang menanti seorang anak kesayangannya. Tetapi keizin Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim mengorbankan anak kesayangan yang dia cita-citakan. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan sebuah kecintaan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harta bahkan nyawa dan darah menjadikan saksinya, maka dia korbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kurban disempurnakan dan akhirnya digantikan dengan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna filosofi dari kurban yang kita tunaikan ada dua. Yang pertama adalah hubungan horizontal dan hubungan vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hapuskan nilai-nilai sifat haiwaniyah yang ada dalam diri kita. Ketika orang berkurban, ketika orang menunaikan ibadah kurban, artinya dalam dirinya, dalam perilakunya sudah mengeluarkan sifat-sifat hayawaniyah dalam dirinya. Apa itu sifat hewan? Sifat hewan itu adalah menghalalkan segala cara. Ketika dia makan tidak pernah permisi kepada orang yang punya kebun. Ketika dia lapar mencari makanan tidak pernah izin kepada yang punya kebun. Karena itu jamaah rahimakumullah, hewan itu menghalalkan cara. Jadi ketika kita menunaikan kurban, selesai kita hidup ini menyelesaikan kehidupan kita, yaitu menghalalkan segala cara, tetapi kita halal menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bagi kita yang menunaikan ibadah kurban hari ini, menjadikan patokan dan ukuran agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu bukan darahnya dari kurban yang kita tunaikan, sesungguhnya bukan dagingnya yang kita kurbankan ketika kita mengeluarkan kurban, tetapi yang kita dan Allah terima adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap pribadi yang berkurban di hadapan Allah dilandasi dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kurban yang kita tunaikan, kurban yang saudara kita tunaikan, kemudian distribusikan kepada orang yang berhak menerimanya, mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan, inna syani'aka huwal abdar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah akan
dilaknat oleh Allah, akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan menerima atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mendefinisikan ada 5 indikator nikmat yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat ad-din. Nikmat ad-din itu adalah nikmat kita memiliki agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah itu adalah Islam. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba muslim. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga dan mencintai terhadap Islam. Tidak sedikit hari ini demi kepentingan kekuasaannya, seolah-olah Islam ini adalah agama teror, agama egois dan seterusnya. Padahal Islam lahir ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus ke muka bumi ini bersama dengan agamanya al-Islam, rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada saudara sesama muslim, tetapi kita tidak pernah mengganggu kepada yang lain. Tetapi di saat orang lain mengganggu terhadap ideologi kita, di saat orang lain mencabik-cabik kebersamaan kita, di saat orang-orang lain mempropaganda terhadap kebersamaan umat kita, maka kitalah yang berhak untuk membelanya. Karena itu jamaah rahimakumullah, nikmat agama ini adalah harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pandemi 4 bulan kita jalani, alhamdulillah dengan kita nikmat beragama di hadapan Allah, sehingga kita tidak tergoyahkan untuk menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perlahan kita hidup seperti biasa kala, atau seperti biasa yang kita lakukan. Kita merapatkan barisan kita bersama-sama sholat berjamaah bersama keluarga kita, bersama masyarakat kita, dan akhirnya mudah-mudahan agama yang agung yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ikhtiyariyah itu adalah nikmat di mana kita senantiasa hari ini bisa melakukan ikhtiar dan usaha yang kita kerjakan. Setiap usaha yang kita tunaikan, setiap kerjaan yang kita kerjakan, maka mudah-mudahan menjadikan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya menjemput rizki dari Allah, bukan mencari rizki dari Allah, tetapi menjemput rizki dari Allah. Allah sudah sediakan rizki kita. Karena itu mari kita bersama-sama jemput rizki Allah yang telah Allah siapkan kepada diri kita, dan akhirnya mudah-mudahan rizki kita menjadi halal, rizki kita menjadi thayyibah, rizki kita menjadikan sarana untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan modal jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita, dan Allah senantiasa mudah-mudahan mencabut pandemi COVID-19 di hari yang akan datang dengan sama-sama kita berusaha dan bertawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat mana lagi yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama terdahulu menyebutnya nikmat yang harus kita jalani dan syukuri di hadapan Allah adalah nikmat al-alamah, nikmat menikmati alam semesta. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan hamparan tanah, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan pantai, dalam rangka kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, lindungi alam di sekitar kita,
cintai lingkungan kita, karena lingkungan yang kita cintai, lingkungan yang kita pelihara akan mendatangkan hidup kita menjadi tenang, menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, yang amat penting, nikmat yang harus kita persiapkan adalah nikmat ukhrawiyah, nikmat di mana Allah akan memberikan kebahagiaan di surga nanti kepada orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah tanpa kekuatan dari Allah. Kita ini adalah hamba yang bodoh tanpa ilmu dari Allah. Karena itu janganlah kita sombong di hadapan Allah. Bahkan Allah mengancam bagi orang-orang yang sombong di hadapan Allah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalian berjalan di muka bumi ini ketika sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sombong di hadapan Allah? Salah satunya adalah mereka tidak pernah mensyukuri atas segala nikmat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sebagai umat yang beriman, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, yang kecil yang besar, kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita syukur di hadapan Allah, la azidannakum, Allah akan tambahkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah maha pedih. Terlalu berat kalau kita harus menerima azab dari Allah. Cobaan yang menimpa terhadap bangsa kita, bahkan dunia hari ini, begitu berat. Bahkan menurut kabar, kondisi ekonomi ke depan bukan saja naik, tetapi justru makan terpuruk. Karena itu jamaah rahimahullah, ini tantangan bagi kita, bahwa kita harus mendisiplinkan diri. Kesederhanaan diajarkan oleh agama kita, dan mudah-mudahan ini gambaran kepada kita untuk tafakkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa di hadapan Allah. Allahumma ya Allah fil awwalin wal akhirin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi kekuatan, yang mengatur alam semesta ini, dan sudah semestinya kita ridho dan taat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah kita, teladan kita yang pernah ada di muka bumi ini,
yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hatib juga berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah serta menjauhi apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kepada kaum muslimin, dan ayat ini hampir setiap pekan kita dengar, dan ini yang selalu diwasiatkan oleh khatib, yaitu di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, disuruh ini orang-orang yang beriman, yang punya iman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala, dan janganlah, tamutunna, kalian meninggal, kalian mati, illa, kecuali, wa antum muslimun, kalian mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Dari Ibnu Hatim yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih ialah hendaknya Allah itu ditaati, gitu. Kata Ibnu Mas'ud, haqqa tuqatih, makna dari haqqa tuqatih adalah hendaknya Allah itu ditaati, jangan diingkari. Ya, itu makna yang pertama, yaitu hendaknya kita taat kepada Allah. Taat berarti adalah menjalankan, tidak menolak, apalagi menentang, apalagi mengajak orang lain untuk menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu taat, ya. Karena salah satu yang menjadi sifat kaum muslimin adalah, sifat-sifat orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dan kami taat. Ya, tanpa pikir panjang lagi, ya. Kalau udah diperintahkan, jalankan, gitu ya. Kalau udah jelas perintahnya. Ya. Beda dengan kaum yang lain yang dikisahkan di dalam banyak sekali kisah-kisahnya di dalam, baik itu di dalam surat Al-Baqarah, itu kaum Yahudi, mereka menyatakan bahwa sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak taat. Nah, itulah dua sifat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Sifat orang beriman adalah kami mendengar dan kami taat. Sementara orang-orang Yahudi yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah kami mendengar tapi kami tidak taat, tapi kami tidak mau menjalankan. Itu. Dan yang makna yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, adalah Allah itu hendaknya diingat, ya. Yang kedua adalah hendaknya Allah itu diingat, jangan dilupakan. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, itu ayatnya. Dan kita diperintahkan untuk mengingat Allah, gitu kan. Mengingat Allah, maka rumusnya tatkala kita mengingat Allah, maka Allah tidak akan melupakan kita. Karena kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan, di setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita butuh dengan Allah, maka kata Ibnu Mas'ud, hendaknya kita mengingat Allah
Allah pun akan mengingat kita. Jangan dilupakan. Jadi kalau kita melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Itu makna yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah Allah itu hendak disyukuri, ya. Jangan dikufuri. Kufur kan daripada kafar atau kafara, mengingkari sama ya, mengingkari kufur, ya. Itu hendaknya Allah itu disyukuri. Masih banyak hal-hal yang harus kita syukuri di dalam kehidupan ini, ya. Nikmat kehidupan, nikmat berkeluarga, nikmat kesehatan, nikmat bisa melihat alam semesta ini yang indah. Banyak-banyak kenikmatan di dalam kehidupan ini. Kenikmatan beriman, kenikmatan berislam, kenikmatan bersaudara, kenikmatan bisa beribadah, kenikmatan bisa bersiraturahmi, kenikmatan bisa menghidup udara segar ini. Itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan hendaknya kita mensyukuri. Ataupun karir kita, keberhasilan kita, gitu ya, harta kita yang kita usahakan, usaha kita yang kita jalankan, sehingga Allah berikan kemudahan kepada kita. Hendaknya itu menjadikan meningkatnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena semata-mata bukan karena ilmu kita, karena banyaknya ilmu kita, atau karena fisik kita yang kita kuat, ataupun bukan karena fisik kita yang kuat itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa dari atau yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud. Sedangkan dari Ibnu Abbas, makna takwa yang di haqqa tuqatih yang diungkapkan Ibnu Abbas adalah yaitu kita berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Dalam artian jihad yang luas, ya. Dalam artian jihad yang luas, bukan makna yang sempit, ya. Makna yang sempit kan perang itu, ya, secara lebih. Tapi makna yang luas, yaitu bersungguh-sungguh, berjuang dengan segala kemampuan, bekerja keras untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, ya. Makna dari haqqa tuqatih. Jadi kita berjuang dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik itu untuk menafkahi keluarga kita, untuk mencari ilmu, dan lain sebagainya. Untuk mencari nafkah itu adalah dikatakan juga jihad. Itu bersungguh, karena makna dari jihad di sini adalah bersungguh-sungguh. Itu makna secara luas, ya. Secara luas. Dan wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, yaitu dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, ya. Jadi maknanya di sini adalah kita hendaknya memperjuangkan agama ini sampai akhir hayat, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu mempertahankan keimanan kita dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun, sehingga kita mati dan Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan kita beragama Islam. Contohnya kita melakukan sholat berjamaah, kita sampai akhir hayat, itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita beramal, baca Quran tiap hari sampai akhir hayat. Nah, kita berzikir sampai akhir hayat, kita berinfak sampai akhir hayat. Itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maknanya kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan, dengan segala hal yang dimiliki oleh kita. Dengan jabatan perlu dengan jabatan, dengan harta perlu dengan harta, dengan ilmu perlu dengan ilmu. Itulah wala tamutunna illa wa antum muslimun, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qariba wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa minan nari sitrata wa hijaba wa minal jannati dalila wa rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.